Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita dalam renungan, kita sehat, kita kuat, kita berjumpa kembali ya. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Mari kita angkat satu pujian dan kita menyembah Tuhan dan kita belajar lagi akan kebenarannya supaya hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Bukan dengan barang fana Tuhan telah menebus setiap dosa saudara dan saya, tetapi dengan harga yang mahal Dia telah tebus dosa-dosa kita. Bukan dengan barang fana Kau menebus dosaku. Bukan dengan barang yang fana. Tuhan telah menebus, Yesus telah menebus dosa kita, tetapi dengan darahnya yang mahal di atas kayu salib Dia rela berkorban untuk engkau dan aku. Karena apa? Karena cintanya yang tak terbatas buat kita. Terima kasih Bapa, Engkau telah membayar setiap dosa kami di atas kayu salib-Mu Bapa yang kasar. Engkau telah mengorbankan diri-Mu buat kami karena cinta-Mu buat kami. Kami layak bersyukur Bapa. Kami layak berterima kasih kepadamu. Amin. Cara hidupku yang lama semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang saya kasih dan saya sayangi, saya cintai, jangan engkau menoleh ke belakang, pandang ke depan. Di depanmu ada pengharapan. Apa yang ada di belakangmu itu semua tidak berarti dan tidak berguna. Itu hanya sebuah sampah. Tetapi mari kita pandang ke depan yang penuh dengan arti dan makna. Di dalam setiap problem dan masalah persoalan yang sedang kita hadapi, kalian hadapi, biarlah itu berlalu di belakangmu, tetapi di depanmu ada pengharapan secara khusus yang Bapa Surgawi berikan buat kita semuanya. Amin, amin. Tiada noda dan celah kan dengan emas perak bayar diriku. Amin, amin. Tuhan terima kasih Bapa. Kau berikan roh pengertian kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, agar kami menyadari dan kami mengerti Tuhan. Dengan harga yang mahal Kau telah bayar diri kami Bapa dengan tunai dan lunas karena dosa. Dan pada misbahmu yang Tuhan Yesus sungguh baik buat setiap kita. Semua itu tidak berarti. Kita bawa ke satu misbah Tuhan, hidup kita, hati kita, diri kita, dan ucapan kita, cara pandang kita. Amin, amin, haleluya. Glory, jangan kau berikan kesempatan kepada iblis yang berusaha untuk meraih dan menipumu, tetapi andalkan Tuhan, serahkan hidupmu kepadanya. Amin. Tuhan terima kasih Bapa. Oh haleluya, haleluya. Ya Tuhan, Kau ingini jadilah kepada setiap kami Bapa sesuai dengan apa yang Kau inginkan dari kami anak-anak-Mu. Amin. Haleluya. Mari kita sembah Dia.
Sungguh Bapa, jadilah pada kami sesuai apa yang Kau inginkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yara lama sakarata kaya nara lama se irata kaya nara lama. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Jadilah pada setiap kami Tuhan seperti apa yang Kau inginkan dari kami Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh Bapa, sungguh Tuhan, inilah hati kami yang selalu kami bawa dalam misbah kudus-Mu Bapa, untuk memberikan hormat dan rasa syukur kami kepadamu. Engkau dengan harga yang mahal telah membayar dan menebus setiap dosa kami Tuhan. Untuk itu Bapa, kami hanya bisa mempersembahkan hidup kami. Kami hanya bisa mempersembahkan Tuhan yang fana ini kepadamu di dalam nama Yesus. Sehingga Engkau mampu Tuhan mengajar dan mendidik kami yang fana ini tidak berguna, tetapi yang tidak fana itu yang sangat berkenan di hadapan-Mu Bapa. Mampukan setiap kami Tuhan, mampukan setiap kami ya Bapa, untuk melangkah jauh ke dalam segala rancangan-rancangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami mau menyambut kebenaran firman-Mu saat ini sampai selesai. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan saya kasih semuanya, kita masuk dalam firman Tuhan. Kita berada di dalam 2 Raja-Raja 15 ayat yang ke-27 sampai ke-31. Di sini berbicara tentang Pekah Raja Israel. Dalam tahun ke-52 zaman Asaria, Raja Yehuda, Pekah bin Remalia menjadi raja atas orang Israel di Samaria. Jadi pergantian dari raja ke raja, dari zaman raja ini raja siapa saja itu sudah digantikan. Sekarang tibalah ke Raja Pekah. Ia memerintah 20 tahun lamanya, panjang sekali dia pemerintahnya, tetapi di ayat 28 ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Saudara dikasih oleh Tuhan, hidup di dalam dosa itu nyaman rasanya. Hidup di dalam dosa itu enak, adem ayem gitu ya. Lupa daratan. Ketika kita ada di dalam dosa, kita lupa dengan segalanya yang enak dan nyaman. Padahal itu semua adalah tipuan. Tipuan dari siapa? Tipuan dari sekitar kita, termasuk orang-orang yang dipakai oleh iblis, orang-orang yang dipergunakan oleh iblis. Dia menjadi pendukung buat kita. Dosa itu rasanya enak banget gitu ya. Dosa itu nyaman, tetapi ingat bahwa dosa itu mahal. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Nah, ini masalahnya, saudara dan saya, supaya sadar ketika kita ada di dalam kubangan dosa yang sepertinya nyaman, yang sepertinya indah. Ingat, dosamu sangat mahal. Kalau saudara menjadi anak Tuhan, saudara berada di dalam iman, percaya kepada Kristus, segera tinggalkan dosa itu. Karena Tuhan telah membayarnya dengan harga yang mahal. Karena dosa itu berat untuk ditinggalkan, karena enak gitu ya. Sebagian lagi berkata, dosa itu terlalu mengikat dan membelenggu hidupku. Kenapa? Enak sih semuanya, nyaman sih gitu.
Mau berbuat dosa model apapun nyaman. Dosa apa saja itu. Dosa penipuan, ya, dosa kebohongan, dosa perzinahan. Rasanya waduh, enak gitu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, ingat bahwa Tuhan tidak melihat rupamu, tetapi Tuhan melihat apa yang kau perbuat. Ketika kita sudah diingatkan oleh firman ini, kalau saudara belum bisa undur dari dosa itu, hati-hati, berkat tidak akan pernah turun dengan sempurna. Kalau engkau sudah berumah tangga, percayalah, nyatakan bahwa rumah tanggamu tidak akan pernah diberkati. Pekerjaan suamimu tidak akan diberkati. Pekerjaan istri sama saja. Baik yang berzina ini suami atau istri sama saja. Pertengkaran demi pertengkaran selalu terjadi. Keuangan demi keuangan selalu bocor. Tidak ada hidup dengan pas-pasan. Bukan seperti anak Tuhan, hidupnya pas-pasan. Pas butuh, pas ada. Pas berapapun yang dibutuhkan, aku butuh 100 juta. Pas kita butuh 100 juta, pas 100 juta pun Tuhan berikan. Bukan yang seperti itu. Tetapi hidupnya selalu konyol, pas-pasan dengan keadaan di sekeliling yang tidak pernah mendukung. Isinya hanya pertengkaran. Isinya hanya kesalahpahaman. Isinya hanya keegoisan. Akunya yang lebih besar daripada engkau hidup di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, cepat tinggalkan dosa itu. Ketika saudara dan saya segera meninggalkan dosa itu, saya yakin dan percaya hidupmu akan diperbaharui, hidupmu akan diberkati, hidupmu akan menjadi lebih indah lagi. Amin. Ketika hidup kita indah, Tuhan akan melimpahkan dan mencurahkan berkat-berkatnya ke dalam ribaan setiap kita. Ini firman Tuhan hari ini yang disampaikan. Seperti Raja Arya ini, Raja PK ini, dia tetap ada di dalam dosanya Yerobeam yang tidak pernah bisa dia tinggalkan. Dia merasa itu nyaman, dia merasa itu enak. Pemancingan demi pemancingan dengan keadaan kondisi yang sangat berat, dipancing, digoda, akhirnya tergiur dan mau. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berdirilah dengan kokoh dan kuat di dalam imanmu. Kalahkan kedaginganmu, kuatkan rohmu, kuatkan dagingmu. Ketika keduanya engkau kuat, maka engkau akan menjadi orang yang luar biasa di dalam pikiranmu. Engkau tidak akan pernah terombang-ambing dan engkau tidak mudah terpancing. Amin. Karena dosa itu sangat jahat sekali. Dosa itu sangat amat jahat sekali. Itu ya. Di ayat 31 dikatakan selebihnya, nanti Bapak Ibu bisa membaca semuanya ya, dari ayat 27 sampai ayat 31, tetapi saya loncat ke ayat 31. Selebihnya dari riwayat PK dan segala yang dilakukannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Jadi sudah ditulis di dalam kitab raja-raja Israel. Di sini saya mau mengajak kepada saudara, bagaimana Bu caranya saya untuk bisa keluar dari dosa ini. Saudara harus bertobat dan dari segala dosa. Orang percaya bukan hanya bertobat waktu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi orang percaya harus tetap berdiri dengan kuat dan teguh. Maka segera membereskannya, bukan membiarkan diri tetap jatuh. Sehubungan dengan hal itu, saudara harus menjaga diri dengan kepekaan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus kau saudara undang ke dalam pemahaman akan firman Tuhan, ketika saudara peka akan kehendak Roh Kudus, kita menjauhkan diri dari dosa. Saya yakin dan percaya ketika saudara peka dengan apa yang Roh Kudus sampaikan, apa yang Roh Kudus sampaikan kepada saudara, saudara akan peka itu dan saudara akan menghindarnya. Saudara menjadi orang yang takut akan Tuhan, bukan orang yang berani. Orang-orang Jawa bilang kendel gitu ya. Bukan kandel. Kendel, berani gitu.
Bukan menjadi orang yang berani, tapi dalam konteks ngawur. Karena tetap tinggal di dalam kubangan dosa. Tidak ada pengampunan. Dosa, apalagi dosa putus asa. Karena hal-hal yang tidak menyenangkan. Lebih baik aku mati daripada aku hidup. Aku tidak tahan menghadapi hidup seperti ini. Hidup keluargaku, hidup keuanganku, hidup pekerjaanku. Hidup dalam segala hal deh pokoknya. Menjadi keputusasaan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan saya kasihi, yang usianya masih di kepala 20, di kepala 30, di kepala 40, bahkan di kepala 50 masih ada. 60 ada Bu, ada sampai 80 pun ada yang putus asa kalau sama anak-anaknya diabaikan. Lebih baik aku mati. Oh yes, oke aja kalau sudah 80, tetapi kalau masih muda, ketika belum waktunya tiba yang Tuhan tentukan, sayang dong. Amin. Sayang kan, dunia ini masih indah, makanan-makanan masih enak gitu ya. Jangan engkau gegabah di dalam roh keputusasaanmu, tetapi pekalah dengan suara Roh Kudus. Ketika saudara peka dengan suara Roh Kudus, maka imanmu menjadi kuat, imanmu menjadi teguh, dan engkau akan mengatakan, saya menjauhkan diri dari dosa. Amin. Bertobat hari ini, bertobat. Siapa yang mendengarkan dan mengikuti di dalam YouTube kami, kita renungan, kita sehat, kita kuat ini, Bapak Ibu sadar, buka hatimu, buka pikiranmu. Jangan engkau konyol, jangan engkau ditipu oleh iblis untuk memiliki roh keputusasaan. Tetapi pertanggungjawabkanlah di hadapan Tuhan bahwa engkau adalah bait yang kudus, bait Allah yang berkenan, bait Allah yang kudus. Engkau bisa bersama-sama dengan Bapa memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Nah, karena apa? Karena hidup dalam kekudusan, maka kebenaran Kristus akan memerintah dalam hidup saudara. Kebenaran yang bagaimana? Berbicara tentang roh yang takut akan Tuhan, dan Tuhan akan menjaga engkau, Tuhan akan menyelamatkan engkau, Tuhan akan memberkati engkau. Itu janji firman Tuhan. Maka dari itu jangan ada yang salah. Hal yang kedua, saudara harus menjauhkan diri dari dosa. Ya, tadi dari segala dosa, dosa besar, dosa kecil, tetap dosa. Itu harus dijauhkan. Dan yang kedua, saudara harus menjauhkan diri dari dosa. Paham? Dosa di sini, menjauhkan diri dari dosa. Itu sadar dengan apa yang kita lakukan, sadar dengan apa yang kita perbuat, Bapak Ibu. Ketika saudara sadar, saudara mengerti, lebih baik aku menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak dikenan oleh Tuhan ini. Ada amin. Haleluya. Setelah bertobat, saudara harus menjauhkan diri dari dosa. Begitu sadar sudah jatuh, maka segera membereskannya, bukan membiarkan diri tetap jatuh. Nah, itu yang dikatakannya menjauhkan diri dari dosa. Bukan bertobat, tetapi bertobat itu yang Tuhan gak mau. Selesai ya 1 bulan lagi, kembali lagi dalam dosa yang sama, dalam perbuatan yang sama. Penjudilah, perzinahanlah, mainlah, dan yang mabuklah, dan yang lain sebagainya. Hal-hal dosa tetap mengintai, hal-hal dosa tetap menghimpit. Mari Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, lepaslah engkau dari segala ikatan-ikatan dosa-dosa itu. Dosa besar, dosa kecil adalah tetap dosa. Dari segala dosa dilepaskan. Dari dosa engkau juga harus melepaskannya. Sehubungan dengan hal itu, saudara harus menjaga diri dengan kepekaan Roh Kudus dan ke dalam pemahaman akan firman Tuhan. Jangan malas untuk membaca firman Tuhan. Jangan malas untuk mengikuti, apalagi di zaman pandemi sampai hari ini masih banyak online gitu ya, baik dari renungan, baik dari doa pagi, baik dari hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya. Jangan malas buka YouTube itu. Amin. Kalau saudara menonton sinetron, tenang aja. Tetapi kalau mau membuka YouTube di bagian-bagian firman Tuhan, di bagian-bagian hamba-hamba Tuhan yang menyampaikannya, entar saja, nanti saja, keburu ngantuk saudara.
Kalau saudara udah ngantuk, saudara udah nggak bisa lagi untuk mendengarkan firman Tuhan dengan jelas. Maka dari itu puji Tuhan loh, ada doa pagi, ada doa malam. Itu sesuatu yang luar biasa yang senantiasa menyertai saudara. Pakai itu, maka kuasa keilahian akan dinyatakan di dalam engkau, pekala dengan Roh Kudus. Itu yang mau saya katakan. Hal yang ketiga, saudara harus selalu memiliki sikap hati yang benci dosa. Jadi kalau dosa mulai mengintip, dosa mulai datang, dosa mulai berbicara di telinga kananmu, baru saudara sudah peka. Nah, ini jangan-jangan dosa ini yang akan menipu gue nih. Ayo kamu pergi di dalam nama Yesus. Hatiku mulai gelisah, pikiranku mulai tidak tenang. Aku mulai suntuk, aku mulai tidak bisa berpikir karena keadaan beginilah, begitulah, masalah inilah, masalah itulah. Masalah selalu datang di dalam kehidupan saudara. Tetapi ingat, karena cinta kasihnya, saudara telah dimerdekakan dari segala kutuk dosa dan maut, serta masalah persoalan. Tipu muslihat iblis semuanya buang itu. Kekacauan-kekacauan dalam pikiranmu buang itu. Ingat bahwa Tuhan selalu membukakan jalan bagi orang yang benar. Maka dari itu saya katakan saudara harus selalu memiliki sikap hati yang benci akan dosa. Jangan dibiarkan dosa itu menumpuk. Hal yang keempat, saudara harus menjaga pergaulan terhadap orang-orang berdosa. Apa sih maksudnya? Alkitab sudah berkata, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk akan menghancurkan kebiasaan yang baik. Firman Tuhan telah dikatakan dengan jelas, pergaulan yang buruk akan mengakibatkan kehancuran yang baik. Jadi kalau saudara orang baik, jangan berkumpul dengan mereka yang tidak baik. Karena dari sana akan terkontaminasi buat saudara. Nanti yang rugi bukan orang itu, tetapi saudara sendiri yang rugi. Maka dari itu apapun permainan mereka yang sekiranya itu tidak membawa damai dan sejahtera di dalam kehidupanmu, itu sudah masuk di dalam dosa. Ketika Tuhan memperingatkan kepada kita semuanya melalui renungan kita sehat, kita kuat ini selama sepekan loh Bapak Ibu, kita setiap hari diberi makanan firman Tuhan yang berbeda, yang berganti-gantian. Kadang ada yang masih menyambung, tetap kita meresponinya. Amin. Ketika saudara merespon itu, saudara akan memperoleh satu kemenangan. Karena apa? Karena seringkali yang terjadi betul, saudara sudah cinta Tuhan, melayani Tuhan, tetapi akibat pergaulan saudara yang buruk, akhirnya hidup saudara tidak pernah berbuah banyak baik. Menjadi baik, tidak bisa berbuah banyak, tidak bisa menjadi yang baik. Isinya cuma dosa, 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 dan dosa. Masalah, persoalan selalu datang silih berganti, tidak ada jalan keluar, semuanya buntu, semuanya tertutup. Orang-orang yang biasanya menjadi sahabat menjadi musuh kepada kita. Nah, itu sudah pertanda bahwa dosa yang ada pada saudara sudah menumpuk. Cepat berbalik, cepat ambil haluan, putar balik dan keluar dari dosa itu. Ketika saudara sadar dan keluar dari dosa itu, maka engkau akan memperoleh jalan yang lurus, jalan yang benar, dan saudara diberkati. Rumah tanggamu diberkati, keluargamu diberkati, yang bujang-bujang, yang bekerja, pekerjaanmu diberkati, pelayananmu apalagi diberkati oleh Tuhan. Studimu diberkati oleh Tuhan, kuliahmu diberkati oleh Tuhan sampai selesai. Dan segala yang engkau inginkan, segala yang engkau mimpikan, saudara bisa berkata kepada Tuhan, Bapa, ini yang menjadi kerinduanku. Tuhan tidak tutup telinga, Tuhan tidak tutup mata. Tuhan selalu mengulurkan tangan dalam cinta kasih-Nya dan memberkati saudara dengan segala apa yang saudara butuhkan. Haleluya. Percayakah saudara? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang terkasih, dosa itu untuk sementara kelihatannya enak dan menyenangkan, tetapi bayar harganya sangat mahal. Jangan main-main dengan dosa.
harganya sangat mahal untuk dibeli. Ngapain kita harus beli dosa? Ngapain? Mending kita pakai untuk refreshing aja bersama keluarga, jalan-jalan ke Israel, kemanapun, ke luar negeri, ke Aussie, kemana, ke Amerika, kemanapun. Terserah saudara mau pergi. Asalkan saudara tidak tinggal di dalam dosa. Ada amin? Jangan hidup dalam dosa, tetapi hiduplah dalam kebenaran. Karena itulah yang membuat hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kebenaran karena itulah yang membuat saudara bisa hidup berhikmat dan penuh dengan kemurahan di hadapan Tuhan. Perkenanan yang dari surga menyertai saudara semuanya. Haleluya. Faham dengan firman yang saya sampaikan? Kalau saudara ada di dalam kubangan dosa, ambil keputusan saat ini juga. Dan saudara katakan, aku tidak mau berbuat lagi. Aku kuburkan setiap dosa ini. Dan saya taruh dosa ini di mezbah kudusnya Tuhan. Maka Tuhan yang berperkara denganku, Tuhan yang menyelamatkan aku, Tuhan yang mengasihi aku, Tuhan yang mencintai aku, membebaskan aku dan memurnikan aku. Dan aku hidup baru dalam nama Yesus. Haleluya. Tundukkan kepala, kita berdoa mengucap syukur. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Bapa, Engkau sudah menyediakan hal yang baru buat setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Jamah hati mereka, jamah pikiran mereka Bapa. Jamah dalam kehidupan mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Mereka mulai dari pasangan yang muda sampai pada pasangan-pasangan yang sampai tua, mereka tetap ada dalam hadirat-Mu. Pasangan-pasangan yang setengah baya, yang pasangan dari usia 20-an, 30-an, 40-an, 50-an, itu semua Bapa ada dalam kasih sayang-Mu. Berkati mereka, berkati orang tua mereka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengucap syukur dengan firman Tuhan hari ini, mari bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.